السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. وقال أيضا بلغوا عني ولو آية. Sadaqallahul azim. Ibu bapak yang insyaallah dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih meletakkan di dalam dada kita keimanan, yang mana kata ulama iman ini yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun. Tidak bisa alhamdulillah kalau telah kita jadikan bahwa kita beriman alhamdulillah kalau ta'ala kemudian tidak dijaga. Bahkan Nabi sinyalir akan datang satu zaman kadangnya imannya umat waktu itu pagi beriman, sore tidak beriman. Sore beriman, pagi tidak beriman. Padahal hadiah mulia, orang yang paling beruntung hidup di dunia ini adalah orang beriman. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang mukmin. Innalil muttaqina mafaza. Bagi orang bertakwa kejayaan. Maka hadirin mulia, nikmat ini kita mau jaga, kita mau pelihara, kita mau perhatikan melebihi memperhatikan yang lain. Menjaga harta, anak, istri, pekerjaan penting, karena kita hidup di dunia. Tetapi menjaga iman jauh lebih penting daripada menjaga yang lainnya. Ada orang dia jaga anaknya, perhatikan anaknya, tetapi imannya tidak diperhatikan. Ini orang salah jalan. Ada orang memperhatikan pekerjaannya, memelihara pekerjaannya, tapi imannya tidak dipelihara. Ini juga orang salah jalan. Kenapa hadiah mulia? Nilai seseorang di hadapan Allah Ta'ala ketika ada imannya. Apapun keadaannya orang itu, kalau dia ada iman, dia orang yang sukses hidupnya. Perjalanan hidupnya adalah perjalanan menuju kepada kemuliaan yang sebenarnya. Perjalanan menuju kepada kesuksesan yang sebenarnya. Kalau dia hidup di dunia, dia jaga imannya, dia pelihara imannya sampai mati membawa iman, itulah sukses. Itulah sukses. Ada orang lahir iman, hidup adilanda iman, tidak dijaga imannya, mati tidak beriman. Inilah hidup yang gagal. Walaupun pandangan manusia mungkin dia mati, Allah Ta'ala dia orang besar, dia pejabat, dia hartawan, tapi kalau mati tidak membawa iman, maka hadirin Allah Ta'ala mesti dipastikan bahwa kematiannya adalah kegagalan yang sebenarnya. Kegagalan yang sebenarnya. Maka mensyukuri nikmat iman ini adalah menjaganya, memeliharanya, meningkatkan. Alhamdulillah, kalau ini mensyukuri nikmat iman.
Sebagaimana orang kalau diberikan nikmat rezeki, kalau ada orang diberikan nikmat harta, diberikan mungkin mobil, cara mensyukurinya, dijaganya, dipeliharanya, hari Allah Ta'ala dicucinya. Ini adalah orang yang pandai mensyukuri nikmat harta. Tapi berapa banyak orang pandai mensyukuri nikmat iman? Berapa banyak orang mensyukuri nikmat iman, padahal nikmat yang hakiki, yang sebenarnya, yang Allah berikan pada seorang hamba di dunia ini adalah nikmat iman. Apa saja amal yang kita lakukan baru ada nilainya kalau didasarkan iman. Salat kalau dilakukan dengan dasar iman, maka salat baru bisa diterima. Ada orang solat tapi tidak dengan dasar iman, maka solatnya tertolak. Dia melakukan kebaikan. Ada orang puasa tapi puasanya tidak dilakukan dengan dasar iman, maka puasanya tertolak. Begitu pentingnya ini iman, maka kata sahabat, nahnu ta'allamul iman thumma ta'allamul Quran. Kata sahabat, kami itu belajar iman dulu baru belajar Al-Quran. Sehingga hadirin, setiap amal-amal Al-Quran mereka mampu tunaikan disebabkan kesiapan untuk menerima perintah Quran mereka siapkan lebih dahulu, yaitu iman. Makanya hadirin yang mulia, Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus, tapi Al-Quran diturunkan hari Allah Ta'ala, hari Allah Ta'ala sedikit demi sedikit. Hari Allah Ta'ala kurang lebih masanya 23 tahun lamanya masa diturunkan Al-Quran sesuai dengan kadar keimanannya sahabat. Ketika perintah solat hari Allah Ta'ala, sahabat memang sudah menyiapkan kekuatan iman menerima perintah solat. Ketika ada perintah hari Allah Ta'ala puasa, sahabat memang sudah siap mempersiapkan keimanan untuk menerima perintah puasa. Ketika turun perintah wanita menutup aurat dengan sempurna, sahabiah sudah memang mempersiapkan untuk menerima yang namanya perintah menutup Al-Quran. Kita sudah tahu semua. Sudah tahu solat, sudah tahu puasa, sudah tahu menutup aurat. Tetapi kesiapan untuk menerima perintah-perintah ini yang kita lengah, ini yang kita tidak perhatikan. Sehingga ramai orang mengatakan dirinya muslim, ditanya sudah solat, tidak solat. Banyak ramai orang Islam, hari Allah, namanya nama Islam, KTP-nya KTP Islam, ditanya puasa tidak puasa. Ramai wanita-wanita Islam adalah Allah Ta'ala ditanya Islam, tapi kesana kemari buka auratnya di mana? Kenapa? Kesiapan untuk menerima perintah ini yang kita lengah. Ini yang kita banyak lengah. Kesiapan menerima perintah, yakni iman. Hadir yang mulia, iman ini hadir Allah Ta'ala dia ini hari Allah Ta'ala tidak ditahu mana orang beriman, tapi tanda-tanda orang beriman itu pasti ada. Sebagaimana Nabi ditanya kapan datangnya kiamat ya Rasulullah, Nabi katakan tidak tahu, tapi tanda-tanda datangnya kiamat ada. Begitu orang beriman. Tidak tahu mana orang beriman. Tanda-tanda orang beriman, setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mudah ditunaikan. Kenapa sholat susah ditunaikan? Ya ditanya bagaimana imannya. Kenapa puasa susah dijalankan? Ditanya bagaimana imannya. Kenapa aurat di sana sini hari Allah Ta'ala terbuka di mana-mana? Ditanya bagaimana imannya. Wah, agama apa boleh bikin di semana nih. Maka ada kau ditetas sumpah jangan dosa ki, dosa lopo ki, dosa lopo ditetas sumpah jangan. Tetapi kenapa di belakang Allah Ta'ala biasa-biasa saja? Anak-anak kita di belakang Allah Ta'ala berapa banyak yang jaga sholat? Coba ditanya.
Hadirin Allah kalau lo tak di Indonesia agak persen aja ke supaya baik sekolah agama ataupun tidak sekolah agama, sekolah umum kah, sekolah agama kah, tanya hari ini coba buat sensus berapa banyak kalau lo tak nagajai supaya 5 waktu. Hadirin Allah padahal sudah tahu nih bahwa dasar Islam ini yang sangat melekat itu sholat. Sampai Nabi katakan ladina limang la sholat lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat. Bayangkan kalau kita bilang ini gagal agama miku ada sumpah jam pasti majallah hadirin kala taala. Berapa banyak hadirin kala taala? Berapa banyak hadirin kala taala orang-orang ini hadirin kala taala sholat. Sekarang ini kalau cari orang sholat susah. Cari orang yang tidak sholat tidak susah. Karena ramai orang tidak sholat. Ramai orang tidak sholat. Kalau kita dengarkan kaji-kajiannya ustaz-ustaz yang kondang, ngeri sekali. Kalau itu mau diperhatikan, Allahu Akbar. Kita ustaz-ustaz kondang di Indonesia, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayah, kalau dengarkan kajian-kajiannya, orang nggak sholat kalau dia mati nggak, ngeri sekali, ngeri sekali. Nah bagaimana kalau itu berlaku di keluarga kita? Bagaimana kalau itu berlaku? Makanya hadirin kita jangan terlalu jauh berpikir. Oh Palestina, oh begini Palestina di sana kalau mereka mati syahid. Tapi kalau tetangga kita mati nggak sholat, bagaimana? Hari-hari orang Islam di Indonesia banyak mati, tapi nggak tahu bagaimana sholatnya. Anda pernah nggak dipikir itu, Pak? Kita pikir jauh-jauh di sana. Sementara saudara kita, saudara muslim kita, tetangga kita mati dalam keadaan melanggar perintah Allah SWT, hampir orang Islam diam-diam saja. Karena orang Palestina di sana, Pak. Orang Palestina di sana, kalau mereka mati syahid. Surga yang menunggu mereka. Mereka di sana ladang untuk cepat dapatkan surga. Di sana ladang untuk dapatkan surga. Hadirin kalian telah dilihat ada sana postingan anak-anak kecil walaupun dia kafir, ada orang Yahudi, anak Yahudi belum balik mati, ahli surga juga karena dia belum hadirin kalian telah belum balik. Mereka ini semua ahli surga semua kalian telah. Jadi kita jangan pikirkan yang kita pikirkan orang yang sudah balik umurnya kemudian meninggalkan perintah Allah. Hadirin yang mulia, ini yang kita perlu risaukan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab laki-laki, tanggung jawab perempuan. Makanya hadirin, urusan saling mengingatkan ini, urusan dakwah mengajak, saling mengajak ini, itu urusan kita semua. Urusan darurat yang setiap orang Islam mesti betul-betul memperhatikan perkara ini. Nasabah namo cek di kampung, wali mana cek di kampung, tapi tidak ada ajak mengajak, tidak ada kerisauan kepada agama. Bagaimana agama ini ke depan? Maka hadirlah kalian taala dipastikan nanti wali-wali itu akan hilang, diganti dengan generasi-generasi yang tidak sholat. Allah Ta'ala katakan Al-Quran, fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'us sholat. Nanti akan datang generasi yang tidak suka sholat. Generasi yang tidak suka sholat. Ini Allah singgung ini. Fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'us sholat. Akan datang nanti satu generasi yang tidak suka sholat. Apa kemudian mereka hanya suka cinta kepada hawa nafsunya saja. Diterima kokoi, sholat hampir dia tidak suka. Cerita sholat seperti cerita aneh. Hanya ikut hawa nafsu saja. Hanya ikut hawa nafsu saja. Dalam ayat lain, ayat Allah Ta'ala singgung orang-orang yang jauh dari agama. Orang-orang yang tidak mengamalkan agama. Allah Ta'ala katakan mereka ini seperti binatang.
Allah kata dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh yang akan menjadi penghuni neraka. Sungguh yang akan menjadi penghuni neraka dua golongan, golongan jin dan manusia. Sebab apa mereka masuk neraka? Sebab apa? Allah Ta'ala jelaskan dalam Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, angkatinna, tapi ilo atinna tenya air dapat tamak, lino ibaw dapat tamak. Sehingga lino maloppo di hati, lino matro, alena matro agama. Sigala-gala na sa paritay agama mutaro di hatimu, lino taro di limamu. Jadi agama matro ko iko matro lino. Jadi makoko lino na taro di hatina, agama na taro di limanna. Jadi alena matro agama. Ya kalau sumpah aja ya kode desi. Mamuni pak bangi Allahu Akbar matupi di puang mega mau pa jamaku malah pale mau pa watwe alena matro. Kenapa? Karena di belakang Allah dunia ada di tangannya, dia yang atur dunia. Semestinya agama yang atur kita yang atur dunia. Kenapa? Karena kita asal dunia ini adalah khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini pengatur, bukan diatur. Mestinya dunia ini dah kita dalam pengawasan pengaturan ini, bukan kita yang diatur. Kita sekarang dunia yang atur kita. Maka lihatlah azan dikumandangkan berapa banyak orang hari belakang telah mau diatur. Nah, hampir banyak orang dah mau diatur. Hari belakang sibuk matul. Hari belakang para nisaro maka pengobi dah mau tali. Jadi mako kata disel, oh ya anu mau bika, nah anu kan bika kan aku, bika bosku, bika indoku, bika maku, bika bapakku. Fangala Ta'ala mau bisa mana dia disel. Dia disel, Fangala Ta'ala mau bika, ikan Fangala Ta'ala. Ikan Fangala Ta'ala. Maka betul itu, tak kenal maka tak sayang. Tidak kenal siapa itu Allah. Padahal Masya Allah, tidak ada satu pun di dunia ini yang nampak tidak nampak, terkecuali semuanya adalah ciptaan Allah Ta'ala dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, dia atas. Biasanya atas dia anak punai. Kecuali kalau kita tidak merasa atas, itu yang susah. Sebab kalau tidak merasa atas, dia itu nelo diatur. Ya kalau aku lena ata pasti mudah diatur. Kenapa? Yang namanya ata alena lagi dena punana puangi. Maka ada bahasa. Jadi engkau tahu sugi loka di pasai pariolo itu dulu diperjualbelikan budak. Diperjualbelikan itu budak dulu. Jadi ini orang kaya nalini ruatai. Purana naliro atae maka dani roto suge agar mo magallo wasangat ko agar wasamo magallo bela padangi atai maka dia atae age tu huji untuk tobika ya tonaru huji denak kadana pile kade jene boleh ene deh maka dia atae age tu huji tobika ya tonaru tu huji. Maka desi roto suge angka mako koe waju apile koe warna ye model ye ye tege mo fuji boleh na maka de atae age to fuji untuk ya tonaro dia lasi sandala kamana ni rumah sandala di kamana ni rumah sandala di tanai sandala tega mo fuji maka de atae age sandala to fuji untuk ya tonaro. Maka hari belakang maka dia harus seandainya mapakonyai atanna Fangala Ta'ala maka pasti tidak satu pun ada hamba yang tidak menjalankan perintah Allah karena dia tahu dirinya atas. Makanya orang beriman apapun keadaannya dia terima. Apapun keadaannya dia terima. Dia kasih kaya tidak membuat dia
merasa ini tidak, tetap bahwa kaya ini ujian dan saya hamba Allah Ta'ala dan ini kekayaan saya mau pakai untuk dekat kepada Allah. Dikasih dia ujian miskin, dikasih dia ujian miskin dan dia terima dengan baik dan dia yakin kemiskinan saya inilah jalan untuk saya dekat kepada Allah Ta'ala, jalan untuk dapatkan ridho Allah Ta'ala. Maka miskinnya tidak membuat dia hadilah Allah Ta'ala maka dia semakin mesiri, tidak, dia senang dengan kemiskinannya. Dikasih sakit juga dia senang. Bayangkan ada sahabat waktu nama masemma nanang kalingan kahadis Nabi tak, maka dia ko masemang itu talungas lo, kemudian bersabar dengan sakitnya itu, maka Allah Ta'ala ampuni semua dosa-dosanya. Ini sahabat dengarkan ni hadis, halimlah Allah Ta'ala mengoleh di Allah Ta'ala puang tanpa sempat tutuka kasih puang. Kita ada karena lemahnya iman kita tak bisa. Baik, makanya itu sahabat Nabi, sahabat Nabi halimlah Allah Ta'ala itu mereka ni adalah manusia terbaik yang pernah ada di dunia ni sampai dunia kiamat. Siapa tu? Orang Arab itu. Sahabat ni orang Arab. Jangan kita halimlah kayak ini sekarang banyak komen-komen. Jangan. Manusia yang pernah hidup di dunia ni yang terbaik menjalankan agama sampai dunia kiamat tidak ada yang bisa mengalahkan mereka adalah sahabatnya Nabi yang hidup di zaman Nabi, yang bergaul dengan Nabi, yaitu bangsa Arab. Bangsa yang pernah menjalankan agama sempurna sampai menjadi aturan hidup manusia mau selamat, ikuti mereka. Bukan ikuti orang Indonesia, ikuti mereka. Nggak masuk di akal kalau engkau divigo. Baik, minta ya Allah kasih sakit saya itu. Ada sahabat mau pergi perang. Besok dalam peperangan. Maka dia panggil temannya. Satu nama Sa'ad bin Abu Waqqas. Sahabat, kemarin kita di sudut masjid kita saling berdoa. Saya doa, kau aminkan ya. Nanti kau doa, saya aminkan. Kerana seseorang berdoa, kalau saya aminkan, makbul doanya. Maka sahabat yang satu adalah Allah Ta'ala doa. Apa doanya sahabat yang satu? Ya Allah, besok dalam peperangan dapatkan aku musuh yang kuat, berikan aku kekuatan untuk melawan musuh itu, dan berikan saya kesempatan membunuh musuh itu, sehingga nanti adalah ganimanya aku akan dapatkan. Sahabat amin. Sahabat yang satu doa lagi, ya Allah, saya besok dalam peperangan, ya Allah, pertemukan aku musuh yang kuat betul ya Allah, dan beri saya kekuatan untuk melawan musuh itu. Tapi ya Allah, berilah musuh itu kesempatan membunuh saya ya Allah, sehingga dia putuskan saya punya hidup, dia putuskan telinga saya. Nanti engkau bertanya di hari kemudian, hei Abdullah, di mana telingamu sampai putus? Di mana kamu punya hidup sampai putus? Maka aku akan menjawab, wahai Allah, aku korbankan semua ini untuk agama. Besoknya ketika dalam perang berkecamuk, dua keadaan ini telah berlaku. Murninya itu hati mengoleh Allah Ta'ala. Yang satu dapatkan juga musuh yang kuat dan dia sempat membunuh musuh itu sehingga dia dapatkan ganimah. Karena adalah harta yang paling terbaik itu harta ganimah. Yang kedua, sahabat yang satu ini dapatkan musuh yang paling kuat, dia lawan musuh itu, kemudian musuh itu membunuhnya, dalam keadaan hidungnya putus, telinganya putus. Susahnya Allah rajib hadillah Allah Ta'ala. Angkat jadi angkat sahabat, jadi keluarga roh, mulai maluhun dia kasih tempat apa angkai beli bola anak tibirangi daging bembek, dan itu kepala kambing, dan itu paling hobi sekali itu adalah Allah Ta'ala. Nah ini sahabat ketika memulai makan ini masakan ini, ketika mulai mau makan masakan ini adalah Allah Ta'ala, sekeluarga tiba-tiba satu keluarga bilang, kemungkinan kita punya tetangga lebih butuh kapan daripada kita, bilang bawa saja ini. Maka dibawa nih daging ini masakan dari ke tetangga. Ketika tetangga lagi ada mau makan ini daging, mau makan sekeluarga, maka di mana
sebab kemungkinan tetangga lebih butuh. Maka makanan ini jalan sampai kepada rumah kembali. Engkau mesti paham apa? Engkau tamunan Nabi tak? Engkau tamunan Nabi tak? Ia tamunan Nabi tak? Kasina ero Nabi tak na cek di bola na digaga buat dinapat dia. Nabi ni, Nabi. Di mana kalau dia berdoa, adillah kalian taala Uhud bisa jadi emas. Nah, ero Nabi tak adillah kalian taala di rumahnya tidak ada apa-apa. Untuk mau menjamu, maka Nabi katakan, wahai sahabatku, ini ada tamu kita nih. Siapa yang siap menjamu? Maka sahabat satu angkat tangan. Sahabat angkat tangan. Namanya, kalau tidak salah Abu Talha. Abu Talha ini juga Tufati ya Abu Talha. Dia bawa lagi orang ini ke rumahnya. Dia tanya istrinya, wahai istriku, ada tidak makanan ini untuk kita ini? Apa untuk kita mau sagukan kepada ini tamu kita ni? Kata istrinya, ada tapi sedikit, itu pun untuk anak kita. Maka dari sahabat Abu Talha, pelece-pelece ni boleh tindu anakmu. Ya kemudian kau tindu anakmu, paling kan ye andre ye tamui. Tapi waktu ni rolo kau paling ni aje maka tenilam pui, napung fatilam pui. Betelam pui. Jadi mafatang. Jadi ya lama tu mandre tona si bawa tamui. Tapi timuku bawa mandre. Hari belakang Allah. Maka berlaku ni. Hari belakang Allah. Ini sahabat. Hari belakang Allah. Istrinya begitu. Dia lakukan. Kemudian dia bunuh mak lampu. Kemudian hari belakang Allah. Mereka ini tamu makan sepuasnya. Dia pun juga makan. Tapi hanya dengan isyarat saja. Hanya makan saja. Hari belakang Allah. Semalaman keluarga ini lapar demi menjamu tamunya. Ada orang sekarang Islam. Keesokan harinya Nabi SAW beritahu kepada sahabat Abu Talha, hei Abu Talha, amala agam mifuga dewani asabaranna yo amalamu turungi ayatnya Allah Ta'ala memuji kau begitu cantiknya kau punya sifat. Alhamdulillah kala wa yusiruna ala anfusihim walau kana bi khasasa mereka lebih mengutamakan saudaranya ketimbang mereka sendiri. Maka kau digalala kalau mana matu lopi mawari napa di TV di tetangga lopi matu mawari berdiri to ni ro tetangga kesina sama ngahargai ki ngaterima tapi atina ari belakang kalau makan cici nasaba ngaterima tapi iro ingena nisani makada bawe dia na magal lo ye dia na magal lo ye kalau mana makan medai nasaba na haur mati ngopa medai ni nak biato ni sebab makaburi. Tapi sahabat tidak begitu. Makanya dibilang kita kalau mau beragama sukses bukan lihat orang yang hidup. Jangan lihat saya, jangan lihat ini, bukan. Kalau kita mau beragama sukses, maka kita mesti melihat orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati. Yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Yaitu para sahabat yang mengamalkan agama sempurna. Hari belakang Allah satu cerita lagi. Satu sahabat telah dengar kabar bahwa saudaranya, sepupunya hari belakang dalam keadaan sakratul maut di peperangan ini. Maka sahabat ini datang ke sepupunya yang dalam keadaan sakratul maut membawa air. Sepupunya dari kejauhan sudah minta air. Ini sepupunya haus dalam keadaan sakrat. Maka sepupunya bawa air. Ketika air hendak diminum, Allah Ta'ala sepupunya ini yang haus minta air, dengarkan ada tentara Islam lagi minta air. Maka sepupu katakan, bawa ini air kepada saudaraku, lebih butuh dia dari saya. Nativisi. Ketika orang sahabat yang kedua ini hendak minum air, hari belakang dalam keadaan haus sakrat,
Tetapi terdengar lagi, ada lagi sahabat yang ketiga minta air. Sahabat yang kedua adalah kalau Allah katakan, bawa air kepada sahabatku ini, mereka lebih butuh. Maka sepupunya nih bawa air ke sahabat yang ketiga, belum sampai kepada sahabat yang ketiga, sahabat yang ketiga sudah syahid, tidak sempat minum air. Dia lari lagi kembali bawa air kepada sahabat yang kedua syahid, tidak sempat minum air. Dia bawa lagi kepada sahabat yang pertama juga syahid, tidak sempat minum air. Allah Akbar. Inilah hidup yang terbaik, yang paling indah yang pernah ada di dunia. Sampai Nabi katakan, sebaik-baik waktu, sebaik-baik zaman-zamanku, sebaik-baik zaman-zamanku. Jadi itu kalau kita lihat itu namanya gratis Islam. Kalau dia kerucut sahabat di zaman sahabat, ini yang paling tinggi puncaknya Islam. Ini yang paling tinggi di zaman Nabi, zaman terbaik. Zaman terbaik. Bahkan bukan Nabi katakan zaman terbaik saja. Nabi katakan hari melakar manusia terbaik. Khairun da ashabi, dan sebaik-baik manusia adalah sahabatku. Sampai datangnya kiamat, tak ada lagi yang bisa menyamai mereka. Untuk itu hadirin kita ini semuanya mengarah ke situ. Jangan ada bahasa kata yolo. Kalau di Aceh hadirin Allah Ta'ala, justru kalau untuk agama kita mesti tengok di belakang bagaimana mereka mempraktekkan ini Islam. Hadirin Allah Ta'ala, mereka betul-betul sangat semangat sekali dengan agama, semangat kepada perjuangan agama, semangat memperhatikan agama, sampai mereka rela habis-habisnya bagaimana agama bisa maju. Bukan cuma laki-laki, perempuan. Khadijah radhiyallahu anha itu istrinya Nabi, wanita paling kaya di Mekah. Wanita paling kaya di Mekah. Sepertiga kata ulama, hartanya Mekah itu adalah miliknya Khadijah. Paling kaya dia. Hadirlah kalian ta'ala. Tetapi karena di zaman itu baik laki-laki maupun wanita semangat mau lihat ini agama maju, semangat mau lihat agama hidup, maka mereka betul-betul mau supaya harta mereka habis untuk agama. Hadirin yang mulia, sampai-sampai itu Khadijah batena kasih naro adikang dapat capu agamana napa susi anakna letu darah bawa masuknya segala dia gawe susunna hadlah kalaka. Tidak ada adillah kalaka mati dalam keadaan mati pun biar diaing kapannya adillah kalaka tidak ada adillah kalaka. Jadi baik laki-laki apa wanita makokoi kongkato napat capung tu agama di papilun maro capung ni lo meto ka be makai lo ko pon dili na ko pon dili matu mate ko di ara sinuntu mo ko sai ko de torya lo de napat wattuna dili noy napat tak kami mani waram parana sehingga wattuna mate ka di ara na siruntu mana ni napat kai jadi de di pon roy. Jadi macaki mesti ya kongka waram para tak macaki pergunakan. Ya kongka tu waram parana dia macam pergunakan ni. Hari melakala ta'ala maka bukan jadi senang, akan menjadi susah, akan jadi malapetaka di hari kemudian. Hari melakala ta'ala. Jadi engkau adalah contoh pandikai. Caranya bagaimana kan? Pasana loki-lok makap pala mega barata. Peko caranya ya supaya engkau matu dia punya matu barata titip. Nega baraka, angka penumpang lo tomatika, tabe di angka baraku titi di. Jadi nero, angka si penumpang lagi tabe di angka baraku titi tu di, wala tu matu. Jadi ada belakang mau si aga barata egana, tapi kau di titi. Aduh kan, ringan di kan bakal telah matu kau letu ni lo matu, jangan bebas. Begitu sebenarnya itu hakikinya harta. Harta di titik di pondok. Banyaknya pondok di bumi dibilang. Kesina dibilang. Malantai dua, mau lantai dua dia dulu ke tisi tepu-tepu. Nangka borata letu telur tingkap, patah tingkap, jadi paparis kan Nai rodo, adu bilang Allah Ta'ala, pakka pala kurang lo di beri.
Bayangkan sepak kepala Quran di lalana cek di kampung je kodega ka fak kepala Quran na madu sama ngiro pak kampung. Angkaro siratu penduduk naro kampung apa kampungnya. Kani profesorna, kani doktorna, angkani insinyurna, tapi dega ka fak kepala na adalah kalau satu kampung berdosa karena tidak adanya penghafal Quran. Jadi iro orang parata tatiti kalau Tetitik kalau dititik di masjid, dititik di pondok, dititik orang yang memperjuangkan agama. Nanti kita alhamdulillah kalau taala malimbaki di akhirat, semua yang kita titik kita jumpai lagi. Maka kudia na pondro, na pondro jadi mateka di akhirat dia sesuatu mana pondro memang. Makanya sahabat alhamdulillah kalau taala rata-rata mereka waktu mereka sudah meninggal sudah tidak punya apa-apa. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ada termasuk sahabat yang kaya raya itu. Abu Bakar itu kaya, tapi waktunya mati sudah tidak punya apa-apa. Alhamdulillah kalau taala. Kenapa? Nafatika memang di akhirat sehingga waktu namateka siruntu mana. Hadirin kalau taala, saya kira ini alhamdulillah punya mangat kita ini semuanya. Sebenarnya ini kalau takziah mestinya lebih ramai dari orang kawin. Kalau takziah, karena kalau takziah itu ini untuk menumbuhkan rohani kita, memancarkan sinar ma'rifat dalam hati kita. Karena kita semua duduk merenung mati tu maka boleh matu, pak ya mati, tinggal ni rumah ditajam mati, yaitu ditajam mati. Semestinya lebih ramai daripada orang kawin. Kalau orang kawin alhamdulillah kalau taala we madariti nyami bawah ampal wana nasumbang namo sumpayana nasumbang itu gara-gara mapa boti maga ni nasaba denule maga magana jenena denule mai aina lorona lepe asarana lepe gara-gara apa botinya acila kappa apalagi dia tone mak botinge dia tone botinge itu dah ni waktu asra dega waktu maghribi dia ai napi apa pula boting newa memang ni puange bagaimana kehidupan selanjutnya bagaimana kehidupan selanjutnya padahal itu kawin itu salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana tidak tanda kebesaran Allah? Jadi boleh sengkak, jadi boleh berdina atau boleh berseruntu, jadi boleh Mekah, jadi boleh berdina seruntu. Itu tanda kebesaran Allah yang mesti kita syukuri. Tapi ya makoko baik. Allahu Akbar. Eloro elnya asar alanya maghribi lanya gara-gara iro alhamdulillah kalau taala. Apalagi alhamdulillah kalau taala si tengah-tengah toni ke situ pada mapai botinge kurani makune oh deh lenya di setengah kejarana terpaksa. Allah Akbar. Inilah keadaan. Sudah ini keadaan hari ini. Hadirin ya. Ada 5 poin agama yang kita perhatikan. Ini poin agama ini 5. Pertama akidah, perhatikan akidah. Akidah terperhatikan. Yang kedua ibadah. Ibadah diperhatikan. Ini pokok agama 5. Pertama akidah, iman, tauhid. Tepuk. Perhatikan baik-baik. Yang kedua ibadah. Perhatikan ibadah, terutama ibadah solat. Baiknya seseorang dalam Islam dilihat oleh solatnya. Dia solatnya. Alhamdulillah kalau taala. Yang ketiga muamalah. Muamalah ini sangat menentukan. Jual beli jangan sampai angkat minut timbangaki, berbohong dalam ini. Sikutur motorak. Pada anak pada den sikoro. Pada mati naruh pandang anak bineta. Alhamdulillah kalau taala. Sehingga semua amal kita tertolak. Perbaiki muamalah. Iya anu tak sedangkan ya anu malam atau dia alih-alih ikut jadi loro mana cemel jadi perhatikan maafana muasyarah hubungan kita ni hubungan tetangga dengan tetangga terperhati madeci kalau kita akan mengelompet tak kena tetangga tak kalau maka dia tetangga tak mengelompet memang ya tu pasti mengelompet itu. Tapi maka dia tetangga dia mengelola bahaya. Jadi perbaiki hubungan tetangga, hubungan anak.
Hadirin Allah caranya bagaimana cara memperbaiki hubungan? Usaha kita ni punya bahasa ni dia punya volume itu dikasih turun. Tidak bisa orang dapatkan kelembutan itu kalau volume bicaranya besar, tidak bisa. Kelembutan itu dengan kita menurunkan volume kita berbicara. Hadirin Allah sehingga hadirin Allah mahabbah kasih sayang. Kemudian yang kelima adalah akhlak. Inilah hadirin Allah menandakan baiknya agama seseorang tergantung bagaimana akhlaknya. Hadirin Allah ibaratnya pohon mau magaloi daunna, magaloi batana, magaloi urekna, tapi kalau dia gagal buahna, maka ini persoalan lupa. Maka itu buahnya agama adalah akhlak kita. Akhlak yang paling baik adalah akhlak kepada keluarga. Nah dikatakan sayalah orang yang paling baik akhlak, dan akhlak terhadap yang paling baik adalah akhlak terhadap istri dan anak kita. Nampak kalau lo kita manggal lo tonga ampe netewe kita bagaimana akhlaknya terhadap istrinya. Maga kita bicaranya ada bilang Allah Taala. Supaya kalau kita aja maga mereka irma kurepas. Di situlah peranan kita sebagai kepala rumah tangga. Demikian hadirinlah memarahi nafas barakat Allah Ta'ala. Hadirin ni almarhum Hajjah Wahidah. Ini orang-orang masannak kutupa penadina-dina. Saya sendiri sebagai pribadi saya senang sekali. Saya senang sekali lihat ni ibu ini, Masya Allah, ridho dengan kehidupan, ridho dengan anak-anaknya. Ini kan anaknya baru pulang dari Brunei baru pulang dari Brunei bawa agama. Lo kesompok nak karena agama. Kami kota sompok tapi sompok sapa dolar. Tapi artinya sompok sapa dolar. Tapi sompok lokal palembang agama. Ada bilang Allah. Dan ini orang tuanya ridho sekali. Ada bilang Allah. Ini kalau andaikan diperlihatkan secara ini, maka dia akan mengatakan ibu ini anak saya lah orang peribuntung karena saya mendapatkan anak yang mau mengorbankan dirinya untuk agama. Untuk itu hadirin mari sama-sama insyaallah kita kirimkan suratul Fatihah kepada almarhumah. Mau mari bacaan al-Fatihah tak napa barakah Allah Taala mungkin sebab Allah Taala ampuni semua dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya, dijauhkan daripada azab kubur, kemudian seluruh amal kebaikannya diterima di sisi Allah Ta'ala, dan dia termasuk dalam catatan golongan orang-orang yang sukses dan akan insyaAllah dimasukkan dalam surganya Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya zal jalali wal ikram. Allahumma hdina wahdina wahdina sajami waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ighfir mata sayyidina Muhammad. Allahumma rahmat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa li ahlina wa li ashabina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ij'alna syakura wa ij'alna sabura wa ij'alna fi anina sagira wa ij'alna fi nasi kabira. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal lail wa fatahu wa barakatahu wa hudahu wa nasrahu wa na'udzu bika min syarri ma fi wa syarri ma ba'da. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal balak wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana ja'al muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dalam pengamal raja, mulai ke bahasa aku kasih
Dan nama deceng hadimlah keletala dalam kaidah bahasa Bugis muladan pun nama raja. Ia termasuk napa dokama guru-guru maupun tu deceng hadimlah keletala yang ko decengna boleh Allah taala tasalana boleh ya sebab di rupa undurna tasalah. Mari kita tutup dengan tasbih kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.